keutamaan nisfu Sya'ban. Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban telah banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah, tapi banyak memang riwayat palsu tentang nisfu Sya'ban. Riwayat palsu tentang nisfu Sya'ban mungkin perlu dijelaskan. Banyak riwayat palsu, tapi harus hati-hati. Tidak semuanya palsu. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Hibban, beliau berkata hadis ini adalah sahih. Ulama hadis yang mengatakan, bukan kita, mengatakan hadis sahih. Hadis apa sih ini? An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah qalat waqadtu Rasulullah lailatan fa kharajtu fa idza huwa bil baqi fa qala akunti takhafina ay yahfazallahu alayki wa rasuluhu qultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika wa qala inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fa yaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami kilab. Aku kehilangan Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Karena waktu itu Rasulullah adalah semestinya di tempatnya Sayyidat Aisyah. Cuman waktu itu Sayyidat Aisyah kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau di pemakaman Baqi. Jadi dari rumah Sayyidat Aisyah itu dengan pemakaman Baqi itu, karena rumah Sayyidat Aisyah yang akhirnya jadi makbarah kubur baginda Nabi SAW, ghurfahnya, kamarnya. Karena Sayyidina Nabi wafat di rumah Sayyidat Aisyah dan Nabi akan dikubur di mana beliau wafat. Jadi kalau tahu Baqi itu adalah kalau kita di makom atau di dekat di wilayah lokasi makom baginda Nabi, maka kita menghadap ke kiblat, maka arah kiri kita adalah Baqi. Kurang lebihnya mungkin berapa ya? Mungkin 300 atau 200 meter. Ya, ke jalan raya sana itu Baqi. 200 meter lah. Itu adalah Baqi. Nabi dari rumah ke sana, ke arah Baqi, ke makbar, ke kuburan Baqi. Pemakaman Baqi. Al-Gharqad. Maka beliau bersabda, apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyanyiakanmu? Ya, kemudian aku berkata, tidak wahai Rasulullah. Sungguh aku telah mengira engkau telah mendatangi sebagian istri-istrimu. Sementara engkau seharusnya dengan ini jatah Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh Allah menyeru hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni, menyeru hambanya, memanggil hambanya. Maksudnya aku dengan khusus, seruan khusus, kemudian mengampuninya dengan pengampunan yang lebih banyak daripada bilangan bulu domba Bani Kilab. Maksudnya pengampunan yang sangat banyak. Jadi ada Bani Kilab itu orang yang punya domba yang banyak. Nyebut dombanya saja kalau sudah domba terbanyak di tempat itu. Ternyata hitungannya bukan hitungan dombanya, bulu dombanya. Maksudnya itu kalau membuat misal itu kan, kalau orang mencontohkan yang gede itu kan, wallah setinggi gunung Himalaya. Padahal dengan, kenapa harus Himalaya? Karena yang paling tinggi gunung ya Himalaya. Ya. Padahal mungkin yang itu maksudnya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya pengampunan yang banyak sekali. Domba Bani Kilab adalah gerombolan domba terbanyak di Jazirah Arab di waktu itu. Nah ini nisfu Sya'ban dibahas kan gitu. Rasulullah menyebut malam ini. Malam nisfu Sya'ban, malam itu. Nah, tentunya nanti kita sudah paham bagaimana mereka tetap mengatakan berita hadis itu dhaif. Tidak bisa dipakai hadis itu. Sudah Ibnu Hibban mengatakan sahih. Mungkin dia merasa lebih hebat dari Ibnu Hibban, dan mungkin Ibnu Hibban salah juga dalam tasahih hadis, tapi yang mengatakan, yang mengambil hadis ini pun bersandar dengan seorang ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban wa qumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lahu ala mustarjikun fa arzuqah ala mubtala fa uafiyah ala kada hatta yatlu al-fajr. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah bersabda, apakah tiba malam nisfu Sya'ban? Apabila tiba nisfu Sya'ban, salatlah pada malamnya dan puasalah di siang harinya. Karena Allah menyeru hamba-hambanya di saat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Lalu berfirman, adakah yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rezeki kepadaku, niscaya akan memberikannya rezeki. Adakah yang sakit, niscaya aku akan menyembuhkannya. Adakah yang demikian, maksudnya hajat, apa yang punya hajat ini. Yang memohon kepadaku maksudnya,
Adakah yang demikian? Demikian maksudnya. Ada yang minta kepadaku akan aku kasih sampai terbit fajar. Dan tidak kita pungkir hadis ini adalah tidak semua mengatakan sahih, banyak mengatakan hadis dhaif. Artinya ini adalah hadis yang mutalaf, yang biasa. Memang untuk jadi sandaran amal baik tidak harus hadis itu mutawatir, sahih, yang derajat nomor 1, tidak. Baik, mungkin hadis ini dibuang oleh mereka. Oke, tapi yang lainnya masih ada. Ini ada termasuk yang dikatakan hadis ini yang paling dianggap dhaif ini yang barusan kita sebut. Yang mengatakan adanya puasa di bulan paling dhaif. Paling dhaif. Tapi kita hadirkan di sini untuk penambahan saja. Hadis berikutnya riwayat Imam Abu Nuaim dan dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban lah ini. Kita yang ada pentasahihnya. Begitu juga Imam Tabrani berkata semua perawinya adalah orang yang bisa dipercaya, thiqah. Sudah dikatakan oleh pakar-pakar hadis bahwasanya perawinya thiqah, bisa dipercaya, artinya hadisnya juga benar. An Mu'adz bin Jabal dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Karena Nabi SAW ada baginda Nabi. Qala, beliau berkata, Yattali Allah tabarak wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayahfiru li jami'i khalqi ila li musyrikin aw musyahin. Allah melihat dengan pandangan khusus kepada makhluk, kepada hambanya. Allah tabarakallahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Melihat ini perlu dikasih jelasan, pandangan khusus gitu. Allah melihat setiap saat hamba, Allah melihat hambanya. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ada kebencian bermusuhan. Ini hadis sahih. Di malam nisfu Sya'ban. Disebut nisfu Sya'ban. Tidak akan disebut, tidak akan ada pengampunan spesial begitu kalau bukan karena ada kelebihannya malam nisfu Sya'ban. Cukup Allah akan mengampuni kita. Tapi mengampuninya kenapa kok Allah melihat dengan pandangan khusus di malam nisfu Sya'ban? Ya karena keutamaan nisfu Sya'ban. Karena sesuatu akan menjadi utama karena ada kejadian. Ada kejadiannya. Kejadian istimewa maka menjadi mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqi illa al-musyrikin aw musyahirin. Ini riwayat yang serupa. Sungguhnya Allah melihat kepada hambanya, melihat dengan pandangan khusus. Nah, ini ada di sini, enggak ada di atas. Keterangan ini penting untuk di atas. Yaitu dengan pandangan rahmat. Yaitu dengan pandangan rahmat. Di malam nisfu Sya'ban maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali yang menyekutukan Allah dan munafik. Oh musyahin, kok munafik? Kelihatannya ini yang benar, yang riwayat munafik. Riwayat lain munafik. Dibenahi nanti hadisnya. Dibenahi hadisnya. Yang jelas nisfu Sya'ban itu terjadi. Pandangan Allah khusus di malam nisfu Sya'ban. Baik, itu adalah gambaran tentang riwayat dari Nabi SAW bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah ada malam yang diistimewakan, dikhususkan oleh Rasul, disebut oleh Rasul, bukan malam-malam biasa seperti yang lainnya. Tidak akan Nabi sebut kecuali karena ada kelebihannya. Lalu kita kembali kepada para ulama, apa pandangan para ulama kepada malam nisfu Sya'ban? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitab Lataif Ma'arifnya, "Wa lailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan." ومقهول لقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang para tabi'in negara Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan yang lainnya, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam tersebut, dan dari mereka lah umat Islam mengambil paham keutamaan dan keagungannya. Lalu dari mana mereka melakukan dari orang Syam itu? Ya dari hadis Nabi tadi. Jangan sampai, oh ini kan pendapatnya Mukhul sama Khalid bin Ma'dan dan ini. Oh bukan, mereka yang melakukan itu juga ada sandarannya tadi kita sebutkan. Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar melanjutkan waqtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha. Kemudian ulama ahli Syam itu berbeda tentang cara menghidupkannya. Ala qaulin dua pendapat ahadihima. Annahu yustahabu ihya wa jama'atan fil masjid kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yaktahiluna wa yakumuna fil masjid lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq bin Rahawai wa dhalika
Fi dzalika wa qala fi qiyamiha fil masjidi jama'atan. Laisa dzalika bid'atun. Qala fi qiyamiha fil masjidi jama'atan laisa dzalika bid'atin. Terjemahnya adalah ulama Syam berkata berbeda pendapat di dalam cara menghidupkan malam Sya'ban. Pendapat pertama disunnahkan menghidupkan cara berjamaah di masjid. Maksudnya rame-ramelah biar saling mengingatkan. Bukan berarti harus sholat berjamaah. Bukan, maksudnya berkumpul di masjid, hidupkan masjid supaya nggak ngantuk. Kalau di rumah itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tambah parah lagi. Di rumah ada televisi, ada macam-macam, internet. Dan para ulama tersebut di atas mereka mengenakan pakaian yang paling bagus yang mereka miliki. Serta membakar kayu harum. Kayu harum, tabakharuna. Lalu menggunakan celak. Wa yakatahilun. Dan pendapat ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawai. Dan beliau berkata, ini bukanlah sebuah bid'ah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna doa, sungguhnya doa itu istabaju dikabul fi khamsi layalin, di 5 malam. Lailatul Jum'ati, malam Jumat, wal Idain, malam 2 hari raya, wa wal Rajab, wa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, Imam Syafi'i mengatakan begitu, ada sandarannya. Rasulullah di dalam riwayat Rasulullah pergi ke Baqi' dan berdoa. Banyak riwayat-riwayat, tidak kita sebutkan semuanya. Imam Syafi'i telah berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa doa akan dikabul di 5 malam. Malam Jumat, malam 2 hari raya, malam Rajab, malam nisfu Sya'ban. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.